Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Satu, kembali lagi menyapa tentunya masih bersama saya pada kesempatan yang berbahagia kali ini di bulan suci Ramadan dalam Lentera Ramadan, terangi hati, tebar kebaikan. Elis Dawati di sini menemani Sobat Satu dan juga halo Sobat Satu, saya Rinda Cynthia. Di sini saya menemani Elis selama beberapa waktu. Tak lupa juga ditemani oleh ibu yang sangat luar biasa ini, Ibu Arifah Milati Agustina MHI. Halo, selamat sore Ibu. Selamat sore. Sapa Sobat Satu Ibu. Assalamualaikum Sobat Satu, semoga sehat selalu dan lancar puasanya. Amin amin ya robbal alamin. Bu Arifah sendiri puasanya lancar? Alhamdulillah lancar, tapi sudah ada beberapa yang bolong gitu. Saya nggak ditanya Bu. Kalau Alice gimana? Alhamdulillah sejauh ini masih utuh nih Bu. Oh iya, tapi nanti ada display di akhir-akhir pasti ya. Semoga lah ya. Harusnya ada lah. Patut dicurigai soalnya kalau full. Oke. Dan teman-teman sekalian Sobat Satu, di sini kita para perempuan berkumpul. Bukan untuk rumpi ya. Iya, jelas. Tapi untuk membahas satu topik yang dekat kaitannya juga dengan para perempuan yang pastinya selama bulan Ramadan ini selalu merasakan dan juga mengalami. Sebenarnya bukan hanya untuk perempuan sih ya, tapi untuk kalangan-kalangan tertentu, contohnya orang yang sakit dan juga mungkin musafir ya. Nah, di sini kita akan bahas tentang seseorang yang memiliki hutang puasa. Kira-kira seseorang yang memiliki hutang puasa tersebut seperti apa hukumnya, kemudian apa yang harus dilakukan untuk menebus puasa tersebut. Dan itu akan dibahas tuntas oleh Ibu Arifah. Baik, terima kasih Elis. Selamat sore Sobat Satu semuanya. Di kesempatan kali ini saya ingin mengajak teman-teman semua, Sobat Satu semuanya untuk ngobrolin tema yang sebenarnya juga sangat dekat dengan kita, yaitu tentang qadha puasa Ramadan. Nah, sebenarnya selama ini kita kan sering ya mendengar seperti apa ya istilahnya hukum-hukum gitu ya, bahwa benar nggak sih jika seseorang itu apabila di Ramadan kali ini ya kan memiliki hutang puasa sampai pada Ramadan berikutnya, maka dia kok belum juga mengganti puasanya, apakah orang tersebut nanti akan harus membayar fidyah seperti itu. Nah, sebenarnya pendapat tersebut ya saya sangat sepakat dan tentu saja saya harus menyepakati ya, karena apa? Karena itu adalah sebagai bentuk dari pertanggungjawaban orang itu. Karena dia tidak melakukan puasa dan ini adalah merupakan puasa wajib, maka wajib bagi dia juga untuk mengganti. Namun di sini yang akan kita highlight seperti itu bareng-bareng sebenarnya adalah bagaimana jika qadha itu adalah terjadi bagi perempuan yang hamil atau perempuan yang menyusui gitu. Karena apa? Perempuan yang hamil atau menyusui itu kan dia simultan tuh terus menerus. Misalkan di tahun yang sekarang ya, tahun sekarang itu perempuan itu hamil 9 bulan. Nah, maka nanti setelah 9 bulan dia kan akan meneruskan titah ya. Jadi titah keperempuanannya sebagai seorang ibu gitu untuk menyusui, dan menyusui itu 2 tahun gitu. Nah, jadi sekarang kita bayangkan dia pasti juga belum sempat untuk ganti puasanya ya, karena masih hamil begitu. Dan setelah melahirkan dia akan lanjut itu nanti untuk untuk menyusui selama 2 tahun gitu. Nah, saya akan berbagi tentang pendapat para ulama. Ya memang ulama selama ini yang kita ketahui gitu ya, terutama dalam mazhab Syafi'i itu memang memberikan beberapa macam beberapa macam hukum yang berbeda gitu. Dia tuh kira-kira menyusuinya bahaya nggak bagi dirinya seperti itu ya, atau tidak begitu. Nah, di sini saya mengutip pendapat salah seorang ulama besar, yaitu seorang mufassir bernama Ibnu Katsir yang juga dirujuk oleh Yusuf Qaradawi gitu, bahwa ternyata bagi perempuan yang hamil atau menyusui itu sebaiknya mereka memilih kondisi yang paling tepat untuk dirinya gitu. Jadi Ibnu Katsir itu menariknya berbeda dengan pendapat ulama yang lain, beliau sangat ramah perempuan begitu. Kenapa? Karena dalam hal ini beliau mentafsil atau merinci pendapat. Jadi pendapatnya dilihat, ini perempuan ini miskin atau kaya. Miskin dalam artian di sini itu untuk makan tuh susah apa enggak sih begitu. Nah, misalkan perempuan ini
miskin dalam artian untuk makan saja susah. Nah, bagaimana dia mau membayar fidyah gitu kan? Nah, jadi ini juga ada rekomendasi dari Ibnu Katsir untuk melihat kondisi perempuan itu dalam keadaan mampu atau tidak. Nah, Ibnu Katsir dalam hal ini memberikan jawabannya yang sangat ramah perempuan ya menurut saya. Karena jika perempuan itu dalam keadaan miskin atau tidak mampu, kurang mampu seperti itu untuk makan, maka bagi dia itu adalah pendapat yang keempat yang paling tepat, yaitu yuftironi wala fidyata wala qodua. Ya, keduanya baik orang yang hamil atau menyusui itu dia tidak usah berpuasa dan dia tidak perlu membayar fidyah, bahkan tidak perlu untuk mengqodho. Itu kalau kondisi si perempuan itu tidak mampu. Ukuran mampu dan tidaknya tadi adalah dilihat dari apakah perempuan tersebut untuk makan itu susah atau tidak, seperti itu. Nah, yang kedua, apabila perempuan itu kaya dalam artian itu mampu secara finansial dan untuk makan sehari-hari, maka pendapat yang pertama yang paling tepat bagi kondisi orang tersebut, yaitu yafdiani wala qodua. Jadi dia itu cukup membayar fidyah saja tanpa harus mengqodho. Seperti itu kira-kira. Jadi Ibnu Katsir itu memberikan pandangan-pandangan yang sangat ramah perempuan, karena jika kita lihat perempuan itu memiliki pengalaman khas yang berbeda dengan laki-laki. Jadi ada 5 pengalaman khas perempuan, mulai dari haid, kemudian hamil, kemudian melahirkan, menyusui, sampai nifas. Dan kelima-limanya ini tidak dialami oleh laki-laki. Nah, kalau kita kembali kepada sifat Allah Al-Adil, bahwa Allah itu Maha Adil gitu kan, maka tidak mungkin Allah itu memberikan hukum yang diskriminatif kepada umat atau kepada hambanya, seperti itu. Nah, jadi bagi perempuan yang hamil dan menyusui ini kan dalam kondisi yang berbeda. Dia sudah sangat berat, apalagi dia dalam keadaan menyusui dan dia harus menjalankan puasa yang itu juga sangat berkaitan dengan kesehatan dirinya dan kesehatan bayinya, seperti itu, Elis. Oke, dan Bu, tadi kan ternyata ada hal yang menarik ya, yang dimana memang sebagian besar itu mungkin belum tahu juga terkait dengan ternyata bagi perempuan itu tidak harus mengqodho, tetapi jika dia mampu itu cukup dengan membayar fidyah. Sementara yang sering kita dengarkan dari pendapat para ulama pada umumnya kebanyakan itu memang mengqodho juga membayar fidyah. Saya pernah mendengar seperti itu loh. Betul. Seakan-akan memang semua itu dibebankan kepada perempuan gitu. Nah, pendapatnya Ibu Arifah tentang hal tersebut kira-kira bagaimana? Ya, maka dari itulah saya hari ini ingin sharing dengan teman-teman semua dan sobat satu semuanya, karena kita selama ini sering sekali ya mendengarkan fatwa-fatwa, dan itu fatwa-fatwa keagamaan itu adalah fatwa tentang perempuan, akan tetapi di dalam menentukan fatwa itu tidak pernah sama sekali melibatkan perempuan. Nah, salah satunya juga dalam hal masalah misalkan qodho puasa seperti itu. Nah, saya sendiri juga memiliki pandangan seperti ini ya. Jika misalkan perempuan itu dibebankan dengan masalah-masalah yang berkaitan dengan kesehatan kita, apalagi kesehatan bayi, belum lagi kita mendapatkan beban dari agama kita, ya di sekitar juga dengan agama kita harus berpuasa, misalkan seperti itu, maka dalam hal ini perempuan itu akan mendapatkan banyak sekali taklif, kalau dalam bahasa syariahnya itu taklif atau beban hukum kepada dia. Nah, maka saya kira pendapat para ulama ya seperti Ibnu Katsir yang juga dirujuk oleh Yusuf Qaradawi itu sebenarnya tidak lepas dari pengalaman perempuan, pengalaman khas perempuan. Jika kita mau mengamati, perempuan itu memiliki 5 pengalaman khas yang tidak dirasakan oleh laki-laki dan semuanya itu menyakitkan. Ya, yang pertama itu ada haid, kemudian selanjutnya ada hamil, kemudian ada melahirkan, kemudian ada menyusui dan juga ada nifas. Itu semuanya ada jangka waktunya tertentu. Yang bulanan ada gitu kan. Setiap bulan perempuan pasti haid misalnya. Betul.
Terus kemudian yang hamil juga 9 bulan lamanya. Kita kan kesusahan ya, mau serong kanan susah, serong kiri susah, apalagi mau tengkurap gitu kan. Perempuan juga nggak mungkin gitu kan, pas waktu dalam keadaan hamil dia harus tengkurap misalnya begitu. Jadi semua itu menyakitkan. Kalau kita mau lihat yang tahunan itu juga ada, kita harus menyusui selama 2 tahun. Dan itu pengalaman perempuan yang semuanya tidak mengenakan. Beda dengan laki-laki, pengalaman biologis atau khas laki-laki itu hanya satu saja, ya kan, yaitu mengeluarkan sperma, dan itu hanya menitan dan itu enak gitu ya. Berbeda. Iya kan, bener ya. Jadi kalau kita ngomong bareng-bareng ya tentang masalah pengalaman khas biologis gitu. Nah, inilah yang sebenarnya perlu kita lihat bersama-sama, bahwa ternyata di dalam fikih juga demikian gitu. Kembali kepada tadi bahwa hukum itu tidak boleh diskriminatif bagi laki-laki ataupun kepada perempuan. Nah, maka dalam hal ini Ibnu Katsir ya dengan mengatakan bahwa melihat orang ini mampu atau tidak. Karena apa? Di dalam fikih itu semuanya adalah hukuman-hukuman bagi orang yang tidak segera mengqadha puasa, itu adalah harus membayar denda, dan denda itu adalah berupa makanan gitu ya, atau membayar fidyah. Nah, tentu ini harus dikembalikan kepada kemampuan finansial. Nah, bagaimana nih jika perempuan itu ternyata untuk makan aja susah gitu ya. Lah kok dia harus membayar fidyah. Nah, kalau misalkan dia full tidak puasa selama 1 bulan, misalkan karena dia dalam keadaan yang lelah begitu, dan dia dalam keadaan hamil ya. Apakah juga selama itu juga berarti kan dikalikan ya. Jadi kalau fidyahnya itu setiap 1 hari itu adalah 6 on. Ya, atau ada yang mengatakan 7 on ya, antara 6 on sampai 7 on. Tinggal mengalihkan selama 1 bulan ya gitu. Lah untuk makan sehari-hari saja dia susah, apalagi dia harus harus membayar fidyah yang begitu banyak misalkan. Atau tentang masalah puasa. Untuk puasa sehari 2 hari saja, dan dalam kondisi dia itu memiliki bayi begitu, itu susah gitu ya. Apalagi nanti misalkan menyambung dengan dia harus menyusui di tahun-tahun berikutnya. Jadi seperti itu. Berarti pendapat ulama ini sedikit berbeda ya Bu, lebih ke ramah perempuan gitu ya. Begitu. Kita sebagai perempuan ini lebih baik menganut yang mana? Atau mungkin Ibu memiliki saran kepada kita gitu? Oke. Jadi kalau saya sendiri kita memilih yang mana gitu ya. Nah, ini pertanyaan yang menarik juga. Karena kalau kita berbicara tentang fikih itu adalah produk hukum Islam, itu adalah produk yang bisa berubah kapanpun, dimanapun, dan kondisi apapun begitu ya, itu bisa berubah-ubah. Maka sebagaimana tadi yang dikatakan oleh Ibnu Katsir, bahwa sebaiknya perempuan itu ya memilih kondisi yang sesuai dengan keadaannya, seperti itu. Nah, misalkan kita juga akan melihat ya bagaimana pengalaman perempuan itu harus diperhatikan gitu. Jadi tentang masalah qadha puasa, saya kira agama Islam itu tidak pilih-pilih ya. Jadi agama Islam itu memberikan rukhsah atau keringanan bagi siapapun. Jadi yang laki-laki juga nggak usah iri, enak banget tuh perempuan gitu. Tapi ini kan secara umum, bagi misalkan dia seorang musafir, dia juga boleh nggak puasa. Ya nanti juga harus diganti. Nah dalam keadaan orang itu sakit, maka juga dia boleh untuk mengganti pada bulan-bulan berikutnya setelah puasa. Begitu juga dengan perempuan, tetapi kondisinya berbeda. Perempuan yang hamil dengan menyusui itu dia mendapatkan beban yang bertumpuk-tumpuk, saya kira begitu. Yang pertama adalah beban psikologis, tentu iya, karena nanti pasti ada nih, mohon maaf ya, kadang-kadang antar perempuan itu juga saling julid, itu tahu nggak sih? Ya kan, biasanya saling julid. Kok kamu nggak kuat sih, hanya gitu aja, dulu aku itu puasa sampai 9 hamil ya, misalkan hamil 7 bulan aja kuat puasa, masa kamu nggak kuat? Nah, itu yang harus diperhatikan, bahwa ternyata kondisi perempuan, setiap perempuan itu berbeda. Kalau sebenarnya kan saya pribadi ya, dulu waktu pengalaman saya itu hamil, ya alhamdulillah saya di dalam keadaan yang sehat-sehat saja begitu. Tapi ketika ada perempuan yang lain, dan perempuan yang lain ternyata kondisinya berbeda, dia misalkan sangat lemah, bahkan mungkin ada
kesehatannya kan juga berbeda gitu ya, kondisi kesehatannya, dan ternyata dia tidak mampu ya gitu untuk melakukan puasa dalam keadaan hamil, ya sudah berarti itu memang kondisi dia. Toh ini kan juga dalam rangka ibadah gitu ya, karena dia dalam keadaan hamil. Maka ini juga pelajaran bagi kita semua. Masa sih kadang begitu gitu. Padahal kita harus melihatnya, perempuan itu berbeda kondisinya dan kesehatannya juga berbeda. Maka tidak bisa kita menyamakan satu kondisi perempuan dengan kondisi perempuan yang lain. Seperti itu. Oke. Dan Bu, saya pernah mendengar nih salah seorang yang berbicara seperti ini. Ada perempuan yang punya hutang puasa di tahun ini misalnya. Terus ternyata sampai waktu 1 tahun ini belum bisa mengqadha. Kemudian ketambahan otomatis ketambahan lagi kan Bu. Sama tahun berikutnya gitu ada hutang puasa lagi. Dan ketika ingin mengqadha itu apakah hutang yang tahun sebelumnya itu jadi double? Ya, betul kan, sekali. Maksudnya yang awalnya 10 terus hitungannya jadi 20 misalnya, benar. Seperti itu, atau sebenarnya itu pemahaman yang salah seperti itu. Oke. Menarik juga ini Elis ya, karena kalau kita berbicara fikih itu tentu pasti akan banyak sekali ragam pendapat. Nah, salah satu juga itu tadi, ada yang harus bayar fidyah, juga ada pendapat sebagaimana yang Elis sebutkan gitu. Jadi orang itu double gitu kan, jadi harus double lagi. Kalau sekarang 10 maka nanti harus 20 dan lain sebagainya, udah kayak rentenir kayak gitu ya. Nah, kalau kita melihat lagi gitu, apakah itu pemahaman yang salah? Saya tidak akan mengatakan itu pemahaman yang salah. Tentu saja itu bentuk dari pertanggungjawaban ya, bentuk dari pertanggungjawaban. Namun yang perlu kita pahami bersama-sama adalah bahwa di dalam Al-Qur'an juga Allah menyebutkan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya, Allah tidak akan membebankan hukum kepada seseorang ya di luar dari kapasitasnya. Betul. Nah, misalkan kita melihat ada nih ulama yang mengatakan dengan tegas, dengan keras bahwa itu puasanya harus didobel-dobel tuh gitu. Soalnya sendiri belum diqadha, belum diganti puasanya, malas apa gimana kayak gitu. Nah, ini yang perlu kita lihat, berarti itu kan menunjukkan kepada kita memang wajah dalam berislam itu memang macam-macam. Jadi memang ada semangat itu kalau saya melihatnya ya. Jadi dalam semangat hukum Islam itu ada semangat tasamuh ya, semangat toleransi untuk melihat bahwa agar wajah Islam itu tidak keras, tetapi juga ada semangatnya itu adalah semangat taklif atau semangat untuk pembebanan kepada orang. Kamu jadi hamba, maka kamu ya harus melakukan hukum itu, seperti itu. Nah, sekarang itu tinggal memilih sebenarnya. Memang tidak sedikit ulama yang juga mengatakan itu harus diganti begitu. Tetapi kalau kita lihat kembali kepada pengalaman perempuan, bahwa perempuan yang hamil tentu saja berbeda dengan perempuan yang tidak hamil kondisi kesehatannya. Perempuan yang sedang menyusui tentu juga tidak sama kondisinya dengan perempuan yang tidak menyusui. Oleh sebab itu penting sekali ya membuat hukum itu melihat mukhotabnya. Mukhotab itu adalah siapa yang terkenai beban hukum, yang diajak bicara ini siapa sih begitu. Nah, kalau kondisinya orang tersebut adalah hamil dan menyusui, dan yang perlu kita garis bawahi di sini adalah orang yang memang tidak mampu untuk melakukan gitu ya. Jadi jangan kemudian dipukul rata. Oke nih aku hamil, udah aku nggak puasa, padahal dia sebenarnya sehat-sehat saja. Tidak seperti itu. Nah, ini memang pendapat ini saya kira adalah untuk kondisi perempuan yang dalam keadaan tertentu. Misal dalam keadaan beliau memang memiliki penyakit atau memang memiliki beban-beban ya, artinya beban itu dalam dirinya itu memang dia hamil dan dia juga dalam keadaan tidak mampu untuk melakukan. Tidak mampu itu kan faktornya banyak sekali gitu ya. Dan itu yang perlu kita pahami lagi, beda kondisinya antara perempuan satu dengan perempuan yang lain. Jadi misalkan nanti kalian hamil perasaan biasa aja deh gitu. Tapi perempuan yang lain itu pasti gaya itu. Kenapa sih dia? Jadi jangan seperti itu karena kondisinya memang berbeda gitu. Oke. Dan kita ke pertanyaan terakhir ya Sobat Satu. Kira-kira seperti apa sih hikmahnya yang bisa kita petik dari adanya perempuan yang memiliki sifat keistimewaan seperti itu sehingga kadang tidak bisa melaksanakan ibadah bulan Ramadan secara full? Oke. Jadi memang kalau kita lihat
hukum Allah itu memang sangat luar biasa gitu. Allah itu memberikan hukum ya kepada sebagai seorang syari ya, sebagai syari yang memberikan hukum itu tentu memiliki tujuan-tujuan tertentu atas hukum yang diberikan, atau biasa kita kenal dengan maqasidus syariah atau tujuan syariat. Nah, dalam tujuan syariat ini itu ada 5 juga gitu. Ada menjaga agama, ada menjaga keturunan, ada menjaga harta, ada menjaga akal, dan juga ada hifdun nafas atau menjaga jiwa. Nah, saya kira di sini Allah memberikan hukum puasa. Pasti di sini juga ada hikmah mengapa Allah memberikan dispensasi untuk orang yang tidak mampu untuk melakukan puasa. Salah satunya hifdun nafas untuk menjaga jiwa. Kita bayangkan jika misalkan seorang perempuan nih yang dia mendapatkan nikmat hamil, kemudian dia juga menyusui, tapi dia tidak mampu dengan keadaan dirinya, maka bagaimana? Dengan hifdun nafas atau menjaga jiwa, ini adalah sama dengan juga menjalankan tujuan syariat, yaitu untuk menjaga kesehatan bayi dengan kesehatan ibu itu sendiri. Seperti itu. Oke, luar biasa ya Rinda. Ya, Masya Allah. Pembahasan kita hari ini tentang seseorang yang memiliki hutang puasa. Dan Sobat Satu, kita dengarkan nih closing statement dari Bu Arifah tentang materi kita hari ini. Oke, sahabat Satu semuanya. Perempuan itu adalah makhluk istimewa. Dan dalam hal ini bagaimana jika perempuan itu mendapatkan beban hukum yang ada pada dirinya, seperti itu. Perempuan yang sedang hamil atau menyusui memiliki pengalaman khas perempuan yang tidak dimiliki oleh laki-laki dan tidak dimiliki oleh orang yang lainnya. Oleh sebab itu saya kira pendapat dari Ibnu Katsir yang mentafsir atau memilah antara orang perempuan yang hamil atau menyusui yang mampu dan tidak mampu, ini adalah dalam rangka juga melihat bahwa hukum Islam itu juga adil, karena bersamaan dengan sesuai dengan sifat Allah yaitu al-adil, maka tidak mungkin ada hukum yang diskriminatif seperti itu. Betul. Oke, terima kasih Bu Arifah ya tentang ilmu kita yang sangat luar biasa pada kesempatan kali ini. Amin. Ngerasa tambah-tambah banget ya. Betul banget, Pengetahuan kita, apalagi tentang banyaknya pemahaman yang kita dapatkan selama ini dan ternyata sudah diluruskan juga tentang hal itu. Dan Sobat Satu, itu tadi juga sekaligus menutup perjumpaan kita pada episode kali ini. Jangan lupa untuk terus menyaksikan Lentera Ramadan hanya di Satu Televisi. Aku Elis Nawati. Saya Rinda Sintia. Dan juga Arifah Milati Agustina. Kami pamit undur diri, jangan lupa untuk terus menyaksikan Lentera Ramadan, terangi hati, tebar kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.